Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngobrol tentang apa nih? Harus dengan penuh kesabaran. Kenapa sih penting banget gitu menurut? Artinya kita diajarin untuk menjaga insya Allah diterima ya ibadah puasa kita. Selamat datang di podcast Ramadan di hari yang 11 bersama aku Dia dan Andin, tempat kita berbagi cerita, inspirasi dan tips menjalani ibadah di bulan suci ini dengan penuh keberkahan insya Allah. Amin. Nah, kali ini judulnya apa nih? Kita mau ngobrol tentang apa nih? Kali ini menarik banget nih yang mau kita bahas, yaitu mengendalikan amarah saat berpuasa. Harus dengan penuh kesabaran. Iya. Padahal puasa guys, dari tadi gue udah nahan banget mau marah ya kan. Jangan Sabar dong, ya. nggak boleh kayak gitu. Kita tuh harus selalu bersabar. Kayaknya kesabaran itu hanya milik orang-orang tertentu aja. Tapi kita tahu ya kan bahwa puasa itu tidak hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga menahan emosi, termasuk amarah. Kenapa sih penting banget gitu menurut lo harus nahan emosi dan marah? Betul sekali. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu perisai. Maka apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya kita diajarin untuk menjaga akhlak dan saat berpuasa. Nah, menarik banget ya. Jadi puasa itu juga harus latihan mengontrol diri kita. Benar nggak sih? Supaya kita mampu mengendalikan amarah, terus otomatis kualitas puasa kita jadi lebih meningkat. Insya Allah diterima ya ibadah puasa kita. Amin. Tepatnya nih, selain itu, amarah itu berlebihan juga nggak baik loh. Itu bisa merusak puasa. Kalau kita membiarkan emosi negatif, energi negatif ada dalam diri kita, kita cuma dapat lapar sama haus doang. Nah, Bener nggak sih? kalau udah menjadi jangan sampai ya. Tapi kenapa sih kita tuh kayaknya gampang banget deh marah Satu lagi pada saat puasa ya kan yang paling apa ya? Kayaknya kita suatu emosi gitu. Kayaknya ngelihat orang dari pagi sampai sore tidur juga emosi nggak sih? Iya bener banget. Puasa latihan menjadi mati. Jangan ya. Jadi kalau puasa tuh nggak boleh tidur seharian dari pagi sampai maghrib. Buset, lu mah bener-bener. Ya emosi siapa? Emaknya Dan bininya. aduh, jangan dibacain dong sayang. Nah, kita juga nih kalau misalnya kita ngerasa lemah, terus kita sensitif, mendingan kita tuh alihkan. Bisa jadi ke tempat tidur lah, tapi tidurnya yang cukup juga dan jangan terlalu stres. Benar banget. Tapi kalau tadi kamu bilang nggak boleh tidur seharian, sebenarnya tidur itu boleh. Boleh. Dan ibadah puasa tidur tuh dibolehkan. Dan juga malah itu bagus ya. Maksudnya kan daripada kita emosi mengerjakan hal yang nggak jelas, tapi puasa tidurnya juga nggak boleh seharian itu kan. Harus tetap tidurnya yang cukup. Jadi selain itu juga ada faktor spiritual yang kurangnya kesadaran untuk ikhlas bisa menjalankan ibadah puasa dan mengurangi amarah itu. Ada nggak sih tips-tipsnya nih untuk menjaga amarah ini nggak bergejolak saat kita berpuasa? Coba Caranya gimana ya? Kasih tahu nggak ya? Tahu dong. Teman-teman mungkin punya tipsnya, bisa dong berbagi juga sama kita. Yo, kali ada yang mau nambahin nanti kita sebutin dulu, oke? Gimana tuh? Gimana ya? Yang pertama itu Harus ada niat. harus ada niat sih ya. Namanya puasa ya, niatnya ya beribadah. Nahan emosi yang paling penting. Mendekatkan diri kepada Allah, dan biasanya itu menahan emosi itu ya ampun, ibarat ngelihat anak kecil lari-lari sambil bawa kencrekan aja berisik. Iya benar. Emosi itu. Tapi ya harus tetap diingat lagi puasa. Jadi tahan. Kalau udah mulai kesel nih, ingat nih kita tuh lagi puasa. Kita lagi puasa, sahabat. Tahan, sabar. Nah, yang kedua. Yang kedua, Kalau udah munculnya amarah nih, biasanya kita tarik nafas pelan-pelan dan buang ya. inhale, exhale. Sangat efektif itu untuk ngeredain emosi kalau kita lagi. Tapi kayaknya gue pernah tapi nggak bisa. Gimana dong? Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan itu semuanya. Sekali lagi nih, dan tips ketiga, Gimana?
berbanyak zikir, dan juga selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, banyakin istighfar. Ibadah kita tuh di bulan Ramadan tuh pahalanya lagi ngalir loh. Apa yang kita lakukan perbuatan baik, insya Allah tuh akan dicatat berkali-kali lipat. Nah, ada lagi nggak nih? Ada yang mau nambahin? Boleh banget nanti tambah di kolom komentar ya. Biasanya nih yang micu amarah tuh apa sih? Ada. Kita lagi warga Depok. Sawangan. Warga Depok, Sawangan, Margonda, Kartini, Citayam. Aduh, langganan lu kalian tuh udah kesabarannya mau luar biasa. Ada warga-warga inspiratif. Iya nih kisah inspiratif yang mengenai amarah. Coba gimana? Pernah nggak sih dengar tentang beliau dilempari oleh penduduk Taif? Nabi Muhammad? Oh iya. Waktu lagi dilempari oleh penduduk Taif. Itu gimana sih ceritanya? Jadi itu Jadi walaupun disakitin, Rasulullah itu tetap berdoa agar mereka mendapatkan hidayah. Itu adalah contoh yang terbaik dalam mengendalikan amarah kita. Jadi kita bisa mendapatkan pelajaran dari beliau. Iya benar. Bagus ya, maksudnya kita kan dizolimi aja masih berdoa dengan baik. Kayaknya itu benar-benar harus dicontoh sih. Banyak pembelajaran sih yang harus kita belajar dari Rasulullah emang. Benar banget. Jadi memang amarah itu memang susah banget dikendalikan, tapi kita bisa belajar dari Rasulullah SAW. Yang paling penting adalah kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dalam berpuasa ini selalu mendapatkan berkah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah kayaknya udah sore nih ya, kita baru ngobrol-ngobrol sebentar tapi ini udah mau buka nih. Kalian dengar ada suara tukang bakso? Itu tandanya udah membuka puasa. Dan buka puasa pakai apa hari ini? Pakai air putih dan 3 kurma. Masya Allah. Sesuai dengan sunnah Nabi yang harus kita teladani dan kita patuhi, ya nggak sih? Kan seenggaknya kita juga dapat pahala dari apa yang telah kita perbuat nantinya. Benar banget. Makasih semuanya yang udah nonton podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, komen, and share. Bye-bye. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramadan Jaya